Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-32. Hukum internasional. Disediakan oleh Global Tutorial. Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu, hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Selain istilah hukum internasional, sering juga digunakan istilah hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa, Law of Nations, droit de gens, foel kerekaf, berasal dari istilah hukum Romawi, ius gentium, yang artinya kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan Romawi satu sama lain. Lalu, dibedakan menjadi hubungan antara individu dengan menggunakan istilah ius inter gentes. Mokhtar Kusumaatmadja mengartikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Istilah hukum internasional yang dipakai bukan yang lain. Karena istilah hukum internasional paling mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum internasional. Karena sekarang tidak hanya terbatas pada hubungan antara bangsa-bangsa atau negara-negara saja, tetapi lebih luas. Charles Cheney Hide dalam J.G. Starke menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum. Jadi, subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hukum internasional mengikat secara hukum. Kekuatan mengikat hukum internasional ditegaskan dalam Piagam Pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dirumuskan di San Francisco tahun 1945. Piagam ini secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas yang sebenarnya dari hukum internasional. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan statuta Mahkamah Internasional yang dilampirkan pada piagam, di mana fungsi mahkamah dalam pasal 38 dinyatakan, untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa-sengketa demikian yang diajukan kepadanya. Salah satu manifestasi multipartit yang paling akhir yang mendukung legalitas hukum internasional adalah Deklarasi Helsinki pada tanggal 1 Agustus tahun 1975. Munculnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu, belligerent, yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subjek hukum internasional. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah 1. Individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam dan 2. Badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional, dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah 1. Negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah penduduk yang tetap, mempunyai wilayah, teritorial, tertentu, pemerintahan yang sah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. Organisasi internasional. Organisasi internasional mempunyai klasifikasi, yakni, A. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, B. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund,
International Labour Organization, dan lain-lain. C. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain, ASEAN, Europe Union. 3. Palang Merah Internasional. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh 5 orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional, International Committee of the Red Cross (ACRC), dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. 4. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari tahun 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. 5. Kelompok pemberontak, pembebasan. Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai subjek hukum internasional. 6. Individu. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, pada tanggal 10 Desember tahun 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, menyatakan individu adalah sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. 7. Perusahaan multinasional, MNC. Eksistensi MNC dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri. Negara sebagai salah satu subjek internasional dan merupakan subjek hukum utama dari hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara sebagai subjek hukum internasional lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Unsur tradisional suatu negara terdapat dalam Pasal 1 Montevideo, Pan-American Convention on Rights and Duties of State of 1933. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. The state as person of international law should possess the following qualification. A. A permanent population. B. A definite territory. C. A government. And D. A capacity to enter into relations with other state. Unsur-unsur di atas lebih lanjut dijelaskan oleh Oppenheim sebagai berikut. 1. Harus ada rakyat. Yang dimaksud dengan rakyat yaitu sekumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama sehingga merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan ataupun memiliki kulit yang berlainan. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik, organized population. Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan yang terorganisasi dengan baik hidup, berdampingan dengan masyarakat disorganis. 2. Harus ada daerah, di mana rakyat menetap.
Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain, wandering people, bukan termasuk negara, tetapi tidak penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, dapat juga hanya terdiri dari satu kota saja, sebagaimana halnya dengan negara kota. Tidak dipersoalkan pula apakah seluruh wilayah tersebut dihuni atau tidak. 3. Harus ada pemerintah. Pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat, dan memerintah menurut hukum negerinya. Suatu masyarakat yang anarkitis bukan termasuk negara. Dalam salah satu tulisannya, Lauterbach menyatakan bahwa adanya unsur ini, yaitu pemerintah, merupakan syarat utama untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata kemudian secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara. 4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Oppenheim menggunakan kalimat lain untuk unsur keempat ini, yaitu dengan menggunakan kalimat pemerintah itu harus berdaulat, sovereign. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar batas-batas negeri. Menurut J.G. Starke, unsur atau persyaratan seperti yang disebut di atas adalah hal yang paling penting dari segi hukum internasional. Menjadi suatu negara yang berdaulat dalam prakteknya memerlukan pengakuan bagi negara lain. Berkaitan dengan pengakuan, suatu negara diakui secara de jure sedangkan negara lain mengakuinya secara de facto hanyalah pengecualian saja dan merupakan hal yang luar biasa. Berikut adalah beberapa teori yang dijadikan dasar mengikat hukum internasional. Teori-teori tersebut antara lain, 1. Teori hukum alam. Hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan pada akal manusia. Meskipun pada awalnya teori hukum ini dihubungkan dengan keagamaan, namun pada perkembangannya teori hukum alam dipisahkan dari permasalahan agama. Menurut para penganut ajaran hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Teori ini didasarkan pada doktrin Stoik yang mengatakan bahwa hidup diatur, menurut alam, yang awalnya didasarkan pada zaman primitif dengan adanya state of nature. 2. Teori kedaulatan. Menurut teori positivisme, para penganutnya berpendapat bahwa kaidah-kaidah hukum internasional pada analisis terakhir memiliki karakter yang sama dengan hukum nasional positif sepanjang kaidah-kaidah hukum tersebut juga berasal dari kehendak negara. Pada teori kehendak negara kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada kehendak negara tersebut untuk terikat pada hukum internasional. Berdasarkan teori ini, yang menjadi sumber hukum internasional adalah negara sehingga kekuatan mengikatnya didasarkan pada kehendak negara itu sendiri. 3. Mazhab Wina. Kekuatan suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga tiba pada puncak kaidah, yaitu kaidah dasar, Grundnorm. Kaidah dasar dalam hukum internasional menurut mazhab Wina adalah Pacta sunt servanda di mana suatu perjanjian mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian tersebut. 4. Mazhab Perancis. Menurut mazhab Perancis, kekuatan mengikat hukum internasional didasarkan pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan, fait social. Dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum adalah mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia untuk hidup bermasyarakat. Sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai berikut. A. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. B. Metode penciptaan hukum internasional. C. Tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional, International Court of Justice, menyatakan bahwa mahkamah yang memiliki fungsi untuk memutus sesuai dengan hukum internasional yang diajukan kepadanya, akan memberlakukan sumber-sumber hukum internasional sebagai berikut. 1. Konvensi atau perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Mohtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan yakni dalam bentuk treaty contract dan law making treaties.
Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum formal merupakan lawmaking yang artinya menimbulkan hukum. Treaty Contract menurut J. G. Starke tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Namun demikian, treaty kontrak ini di antara peserta atau penanda tangan dapat menjadi hukum yang khusus. Pemberlakuan treaty kontrak sebagai sumber hukum internasional harus memperhatikan 3 ketentuan yakni a. Treaty kontrak tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang menetapkan aturan yang sama secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama. B. Perjanjian tersebut pada mulanya dibentuk hanya di antara sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat dalam perjanjian tersebut digeneralisasikan dengan adanya penerimaan. C. Suatu perjanjian dapat dianggap mempunyai nilai pembukti mengenai adanya suatu kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses perkembangan yang berdiri sendiri. 2. Kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1, Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan kebiasaan adalah adanya praktik umum dalam hubungan antar negara. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi sumhan kaidah atau kewajiban hukum. 3. Asas-asas hukum umum. Asas hukum umum menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan non-liquens yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini. 4. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan dan pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu sumber hukum tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, namun tidak dapat mengikat atau menimbulkan kaidah hukum. Hal dikarenakan oleh sistem peradilan menurut piagam Mahkamah Internasional yang tidak mengenai asas keputusan pengadilan yang mengikat, rule of binding precedent. Putusan peradilan mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Sehubungan dengan sumber hukum ini, mahkamah juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex aequo et bono yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Demikianlah materi topik ke-32 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.